Shalom saudaraku, sebelum kita memulai live study ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami mohonkan roh-Mu yang kudus mengajar di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, berjumpa lagi di live study, orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan Injil Matius pasal yang ke-22 saudara ya. Mulai dari ayat yang ke-23 sampai dengan terakhir yang ke-46. Ada 3 bagian di sini saudara. Yang pertama adalah pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pertama-tama kita harus mengerti dulu siapa itu orang Saduki ya. Orang Saduki adalah sebuah golongan yang ada di bangsa Israel atau di orang Yahudi yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Jadi kalau udah mati ya udah nggak ada itu kebangkitan. Jadi orang-orang Saduki ini sangat menentang yang namanya kebangkitan. Nah, ayat 23, pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Jadi orang Yahudi itu punya sebuah hukum levirat. Kalau di Indonesia itu bilangnya hukum turun ranjang. Ya, si A kawin sama si B ya. Lalu kalau si A meninggal suaminya dan belum punya anak, maka adiknya harus meneruskan, harus menikahi istrinya. Nah, simpelnya ditanya ini ya, kalau turun ranjang begini, nanti pada saat kebangkitan dia jadi berpasangan sama yang mana? Nah, ini kan pertanyaan yang sebenarnya mau menjebak Tuhan Yesus juga saudara ya, ingin menguji Tuhan Yesus. Tetapi titik berat jawaban Yesus langsung saja di ayat 29 sampai 30, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Ini diawali dengan kata kamu sesat atau kamu salah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, "Akulah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Kita perhatikan di sini saudara. Diawali dengan kata kamu sesat, kamu salah, kamu nggak ngerti kitab suci. Ya, lalu pada waktu kebangkitan, berarti menyatakan kebangkitan orang mati itu memang pasti ada. Ya, dulu nenek saya yang dari ibu saya berkata, kalau orang mati nggak tahu apa-apa, kayak tidur aja. Loh enggak, di ayat ini jelas Tuhan bilang ada kebangkitan. Berarti kebangkitan orang mati itu pasti ada. Nah, tetapi yang menjadi kontroversial adalah di sini kebangkitan nih. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Perhatikan kata orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah, kata-kata tidak kawin dan tidak dikawinkan ini menimbulkan multitafsir. Karena pada konteks ini memang yang sedang dikatakan adalah yang tidak ada itu adalah cara perkawinan levirat atau turun ranjang. Itu yang Yesus maksudkan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Gitu loh. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Caranya itu loh, tradisinya itu, budayanya itu. Tetapi sekaligus juga banyak penafsir yang menegaskan bahwa kata melainkan hidup seperti malaikat di sorga menunjuk pada ya tidak ada perkawinan dengan jenis apapun. Ada orang yang menjadikan ayat ini juga sebagai landasan nanti di sorga kawin lagi. Wah, ini jadi ribut, rame, berantem saudara. Saya mau katakan kita jangan ribut pada polemik itu saudara. Alkitab tidak bicara jelas akan hal ini.
Yang jelas ketika dikatakan tidak kawin dan dikawinkan memang menunjuk pada cara itu. Tetapi ada sambungannya, tidak hidup manusia hidup seperti malaikat di sorga. Yang bisa berarti ya tidak ada perkawinan lagi. Saudara, saya diingatkan oleh guru saya dulu ya, guru dogma saya ketika saya masih berkuliah. Satu prinsip yang saya pegang sampai hari ini. Kalau Alkitab bicara jelas, belak-belakan, Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Itu jelas, clear. Kita katakan clear. Kalau Alkitab tidak ngomong apa-apa, jangan kita ngomong apa-apa. Kalau Alkitab bisik-bisik, kita juga bisik-bisik. Saudara, kita nggak maha tahu, saudara. Kalaulah nanti ada perkawinan menurut versi Tuhan, nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya juga buat kita. Ingat ya, saya tidak pro ada perkawinan di sorga loh. Enggak loh. Saya juga tidak pro, pasti tidak ada. Saya tidak pro dua-duanya. Tapi yang saya menarik adalah di kata-kata belakang ini. Ya. Jangan sampai ayat ini dijadikan alibi atau dalil untuk orang yang tidak happy dengan pasangan hidupnya di dunia ini. Lalu bilang nanti, aku tunggu pasanganku di kekekalan. Itu yang Tuhan katakan, kamu sesat dan tidak mengerti kitab suci. Jangan jadikan ayat ini sebagai pelarian. Makanya ada ungkapan setelah itu. Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Ini punya dua pengertian. Satu, mengcounter orang Saduki bahwa kebangkitan benar adanya. Bahwa kebangkitan itu benar adanya. Tapi juga ada implikasi yang kedua untuk hari ini. Bertanggung jawablah pada hidup yang hari ini Tuhan berikan. Jangan dikit-dikit pikir pengen mati, padahal dia mau lari dari tanggung jawab. Ini banyak orang yang kayak begini, saudara, menjadikan sorga sebagai tempat pelarian. Dia gagal hidup di bumi ini, dia gagal berumah tangga di bumi ini, terus pikiran nanti di sorga aku kawin lagi. Itu gila asli. Itu sesat, saudara. You gak bertanggung jawab sama hidup hari ini. Bagaimana bisa bertanggung jawab di kehidupan yang akan datang? Kalau hubungan saudara dengan pasangan saudara saat ini rusak, jangan pakai ayat ini lalu berpikir atau menghayal tiap hari nanti aku punya pasangan baru. Itu jinah loh. Itu pun sudah berjinah, saudara, dalam pikiran. Lah, sekarang Tuhan kasih kita pasangan hidup. Kita nggak bertanggung jawab, kita nggak membangun rumah tangga harmonis, kita mikirin orang lain sesuai versi kita. Nanti dia pasanganku di kekekalan. Itu berjinah. Saya pastikan itu berzina. Apalagi nanti bersembunyi, ya udah kita menikah dulu secara roh. Nggak ada di Alkitab menikah secara roh. Udah, Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Implikasinya buat kita adalah bertanggung jawablah pada hidupmu hari ini. Itu yang akan menentukan nasibmu di kekekalan nanti. Tanggung jawablah. Tanggung jawablah. Jadi ayat ini cukup clear. Ya. Kita nggak usah pusing sebab kita bukan orang Saduki. Saudara nggak usah pikir siapa pasangan hidup saudara di kekekalan nanti. Apakah masih berpasangan atau tidak. Seandainya masih berpasangan, seandainya. Saudara tanya sama diri saudara sendiri. Seandainya di sorga ada pasangan hidup lagi. You mau ganti pasangan atau mau yang tetap? Nah ini kan pertanyaan. Kalau saudara sampai mikir, aku mau sama yang lain. Ada yang gak beres sama rumah tanggamu. Ada yang gak beres. Pemulihan. Harus diperbaiki. Kalau rumah tangga saudara yang ideal, di mana Kristus yang memerintah, saudara betul rumah tangga yang harmonis, saudara pasti akan berkata gini, kalau nanti di surga ada pasangan lagi pun, aku tetap mau dia yang menjadi pasanganku. Itu top. Jangan malah mikir sama yang lain, itu berzina. Oke, bagian yang kedua. Nah, ini penting, hukum yang terutama. Ayat 34 sampai 40. Ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam,
Berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya dan mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara, stop dulu di sini. Dari 10 dekalo hukum Taurat, 1 sampai 4 mengatur hubungan vertikal. 5 sampai 10 ya, mulai dari hormatilah orang tuamu sampai jangan mengingini milik sesamamu, itu mengatur hubungan horizontal lah. Hukum 1 sampai 4 ya, jangan ada Allah lain di hadapanku dan seterusnya, sampai ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu kalau diperes, dikompres, intinya ada pada satu ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, hukum ke-5 sampai ke-10 kalau dipres kompres menjadi ini. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang dikenal sebagai the Great Commandment. Kalau amanat agung adalah the Great Commission, ini adalah the Great Commandment. The Great Commandment adalah landasan utama, dasar utama seseorang untuk menjadi murid Kristus. Tidak ada orang yang bisa melakukan the Great Commission, amanat agung menjadikan bangsa murid Kristus, dan seterusnya, tanpa dia mengamalkan dulu the Great Commandment. Hanya orang yang mengamalkan the Great Commandment yang bisa melakukan the Great Commission atau amanat agung. Nah, jadi ini sangat penting saudara ya. Nah, kita belajar sekarang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini mengajarkan kita apa saudara ya? Ada 2 hal di sini yang saya catat. Yang pertama, mengasihi Tuhan adalah sebuah kesatuan holistik. Keseluruhan hidup kita yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Saudara tidak bisa bilang aku mengasihi Tuhan dengan hati aja ya, akal budi gak usah. Gak bisa. Makanya Alkitab dengan cerdas dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Di Injil yang lain dengan segenap kekuatanmu. Jadi semua badan kita ini menjadi satu untuk mengasihi Tuhan. Jadi kita tidak bisa berkata aku mengasihi Tuhan yang penting hati. Tapi ngomong sembarangan, sama istri kasar, sama pegawai kasar, sama suami kasar, sama anak-anak kasar, mulut melukai. Ini gak mengasihi Tuhan saudara. Kan kalau dibilang dengan segenap, semuanya. Gak bisa cuma di hati. Tapi akal budi gak mau dipakai. Yang penting roh. Lah sesat saudara. Ada lagi yang penting pakai pikiran. Ya harus pakai pikiran. Hati mah gak penting. Gak bisa. Ini semua harus sinkron. Jalannya semua harus sinkron. Atas bawah semua sinkron. Mengasihi Tuhan itu sebuah kesatuan. Jadi kalau udah segenap ini semua, berarti semua yang ada pada kita harus persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Dulu kalau di sekolah Alkitab, ya saya ingat banget. Kalau ada teman-teman yang malas belajar bahasa Yunani, Ibrani, nilainya jelek, cuma genjreng gitar, ku mau cinta Yesus selamanya. Dulu zaman saya Pak Dekan, Bapak Ketua Sinode kita, Bapak Dr. Era Susabdono suka marahin. Mendingan gak usah nyanyi, ku mau cinta Yesus. Belajar di perpustakaan supaya nilaimu baik. Dan saya setuju. Jangan bilang ku mau cinta Yesus, tapi tanggung jawab sebagai hamba Tuhan yang nantinya akan memperlengkapi jemaat, khotbah tapi gak diisi. Nah ini kan gak bertanggung jawab saudara. Ya gak bisa. Mengasihi Tuhannya harus totalitas, harus holistik. Nah yang kedua, mengasihi Tuhan harus totalitas. Makanya dengan segenap. Kan di sini kagak bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebagian hatimu, sebagian jiwamu,
Sebagian akal budimu, nggak segenap. Memang sama Tuhan itu seluruhnya atau tidak usah sama sekali. Semuanya atau tidak usah sama sekali. Tuhan tuh selalu mau yang spesial. Nggak bisa sebagian. Makanya arti kata kudus itu sebenarnya bukan sekedar tidak berzina, tidak berbohong, tidak mencuri. Tapi kudus itu dipisahkan, dispesialkan buat Tuhan. Artinya apa? Kalau tubuh kita kasih untuk memuliakan Tuhan, yuk jangan pakai dong untuk ke tempat pelacuran. Kalau mulut kita untuk memuji Allah, ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Jangan mulut yang sama, anjing emang, sialan. Loh, jangan. Loh gimana? Tuhan gak mau. Kalau ku mau cinta Yesus, monyet tuh orang. Lah, ini sebagian namanya. Tuhan maunya totalitas. Kalau udah buat Tuhan, buat Tuhan semua. Jadi jangan sampai di mulut yang satu untuk memuji Tuhan, di lain kesempatan mulut yang sama untuk mengumpat suami, mengumpat istri, mengumpat bawahan. Jangan. Tuhan mau yang totalitas. Lalu diteruskan ya. Ayat ke-38, itulah hukum yang terutama dan pertama. Jadi yang ini adalah hukum yang terutama dan pertama. Artinya ini yang terpenting. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang sama dengan itu kata Alkitab. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Nah, ini ada 5 hal yang kita bisa belajar di sini. Yang pertama, mengasihi sesama manusia. Bukan mengasihi manusia yang sama dengan dirimu. Ini beda tipis saudara. Tapi ini bukan permainan kata-kata. Sebab memang kebanyakan manusia mengasihi manusia yang sama dengan dirinya. Yang sama derajatnya, sama levelnya, sama kekayaannya yang dianggap selevel. Padahal level kita semua sama-sama umat tebusan. Makanya di kitab Yakobus juga berkata jangan memandang muka. Kadang-kadang kalau ada orang yang punya fasilitas banyak, uang lebih banyak, kenalan lebih banyak, biasa diperlakukan lebih istimewa. Tetapi sebagai orang percaya, saudara ya, kita harus memperlakukan semua orang sama. Sama apanya? Bukan sama jahatnya, sama baiknya. Jangan memandang muka. Maka mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan dirimu. Yang kedua, ini juga untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Ukuran inilah yang akan dipakai dalam penghakiman. Bagaimana dengan orang yang tidak mengenal Allah yang benar, tidak mengenal Elohim Yahweh? Makanya di penghakiman terakhir nanti kita belajar di Matius 25. Adalah orang-orang yang mengasihi sesamanya ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Ada orang yang gak pernah dengar Injil, tapi kalau dia mengasihi sesama, nanti Tuhan punya kebijaksanaannya di penghakiman terakhir. Saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan teologi lebih lanjut sebab itu beda topiknya. Ya. Yang ketiga, untuk bisa mengasihi sesama, kita harus tahu dulu bagaimana mengasihi diri sendiri dengan benar. Maka kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita harus tahu dulu mengasihi diri sendiri dengan benar itu seperti apa. Mengasihi diri itu bukannya menuruti apapun yang diri kita mau. Mengasihi diri itu bukan mengasihani diri. Mengasihi diri dengan benar adalah kita memperlakukan diri kita sebagaimana Tuhan mau memperlakukan kita. Dan itu juga yang kita terapkan kepada orang lain. Kalau ada orang yang udah kepepet, ada kesempatan mencuri, lalu dia bilang, wah ini jalan Tuhan. Itu bukan jalan Tuhan. Dan itu tidak mengasihi diri. Orang sampai pakai obat-obatan terlarang, itu tidak mengasihi diri sendiri dengan benar. Nah makanya orang harus tahu dulu cara mengasihi diri sendiri dengan benar. Gimana hidupnya berintegritas, bagaimana melawan kedagingannya. Baru dia tahu bagaimana mengasihi sesama.
Hal keempat, kita selalu mau yang terbaik untuk orang lain. Bukan untuk diri sendiri selalu terbaik, untuk orang lain sisa. Orang pada umumnya untuk diri sendiri kita pasti mau yang terbaik. Jadi kalau kita belajar di sini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Kita baik ini. Kita juga harus mengusahakan yang terbaik untuk orang lain. Jadi mengasihi diri sendiri atau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri artinya kita juga mengusahakan yang terbaik untuk orang lain sebagaimana kita mengusahakan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jangan untuk orang lain selalu yang sisa, itu yang gak boleh, saudara. Jangan. Nah, yang kelima, yang terakhir di sini kita juga belajar mengampuni. Artinya apa? Orang biasanya gampang mengampuni diri sendiri, sulit mengampuni orang lain. Makanya Tuhan berkata, balok di matamu kamu gak kelihatan, tapi debu di seberang lautan kamu bisa lihat. Kita cenderung kalau diri kita sendiri bikin salah, kita gak lihat, saudara. Kita mudah memaklumi diri sendiri. Kita bikin salah besar pun, udahlah kecil ini mah gampang. Tapi kalau orang lain bikin salah sedikit aja, kita ingat-ingat terus. Dan kita lihatnya gede banget. Padahal salah kita mungkin lebih gede lagi. Nah ini juga kita belajar mengampuni, saudara ya. Jangan ngelihat kesalahan sendiri selalu kecil. Lihat kesalahan orang lain besar. Nah kalau kita mudah mengampuni diri sendiri, kita juga harus mengampuni orang lain. Nah pada bagian yang terakhir cepat saja. Ketika orang-orang Farisi berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Saudara, Yesus tahu persis orang Farisi selalu mau mencelakakan dia, mau menjebak dia. Orang Farisi kalau sampai bertanya pun tidak pernah berasal dari ketulusan. Karena ingin belajar, karena ingin tahu, tetapi selalu ingin menjebak. Yang menarik dari kisah ini adalah, saudara ya, Tuhan Yesus tidak pernah mau menjelaskan apa-apa ke orang Farisi. Orang Farisi dibiarkan dalam kebingungan. Kenapa? Bukannya Yesus jahat, tetapi memberitahu atau mengajarkan sesuatu, menjelaskan sesuatu kepada orang Farisi. Itu seperti membuang mutiara ke mulut babi. Itu seperti membuang mutiara ke mulut babi. Artinya apa? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Hargailah kebenaran yang saudara terima. Kalau saudara menerima kebenaran itu, embrace kebenaran itu. Jadikan itu milik saudara. Jadikan itu sebagai acuan pedoman hidup yang harus aku berusaha hidupi. Tunjukkan penghargaan kita akan kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga kita akan ditambahkan berbagai pengertian-pengertian. Dan kita bisa terus bertumbuh di dalam Dia. Kita bisa terus bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Kalau kita tidak menghargai kebenaran-kebenaran yang Tuhan dapatkan, maka pada satu titik kita akan stuck. Dan Tuhan akan merasa juga tidak perlu mempercayakan kebenaran kepada kita. Karena seperti membuang mutiara ke mulut babi. Tapi saya percaya setiap kita punya satu tekad yang sama. Kita mau menghidupi Injil. Kita mau menghidupi hidupnya Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Hamba-Mu berhenti berbicara ya Tuhan. Terima kasih, matraikan dalam loh hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita. Jangan lupa We Talk hari Kamis jam 7 malam, live study Sabtu yang tersedia mulai dari jam 6 pagi. Kapanpun saudara dengarkan seperti sekarang ini. Terus ikuti saudara, terus ikuti. Saya percaya ini membangun iman saudara. Live streaming kita jam 9 pagi hari Minggu ya. Dan saudaraku, jangan lupa subscribe YouTube channel Lifehouse Community, Lifehouse Music, dan follow Instagram Lifehouse Community. Ada renungan harian yang akan memberkati saudara. Terima kasih, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Life study, orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Haleluya.